Baik, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan hari ini saya masih membahas tentang grafik fungsi trigonometri karena kemarin di tugas yang saya berikan banyak dari kalian yang masih salah dalam menggambarkannya dalam grafik trigonometri ini. Ada yang satuannya belum dalam derajat di sumbu X-nya, kemudian masalah kurung yang mengakibatkan antara grafik dengan fungsinya itu tidak sesuai. Jadi saya ulangi sekali lagi di pertemuan kali ini, untuk menggambarkannya, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah setting untuk sumbu X-nya, karena sumbu X itu adalah dalam derajat atau satuan sudut, boleh juga dalam radian, tapi kali ini saya akan pakai yang derajat. Kita setting terlebih dahulu, kita setting untuk yang sumbu X-nya. Kita boleh pakai perbandingan 30/1, 90/1 ini bebas. Saya pakainya 90. Kemudian di sumbu X-nya kita pakai satuannya derajat. Kemudian ini per kotaknya kita mau atur menjadi 30 derajat. Ini labelnya itu sumbu X-nya itu adalah alfa atau menyatakan sudutnya. Oke. Sehingga kita sudah mendapatkan sumbu koordinat dengan X-nya adalah dalam satuan derajat. Oke, seandainya kita sekarang mau menggambar grafik fungsi 2 sin 3x min 90 derajat min 1. Nah, kalian bisa pakai untuk inputnya, bisa pakai keyboard virtualnya yang ada di GeoGebra-nya. Nah, supaya tidak salah, diperhatikan baik-baik. Saya mau menggambar grafik fungsi 2, kita bisa pakai ini, 2, kemudian sin. Nah, dia otomatis ada kurungnya. Nah, karena di sini kita mau menggambar 2 sin 3x min 90, ini satu kesatuan, itu adalah sudut, maka kita perlu tambahkan lagi kurung. Nih, 3x min 90, karena ini satuannya di sumbu X sudah derajat, maka kita perlu tambahkan di sini satuannya derajat. Kita klik tombol yang ini, derajat, kemudian dikurangi 1. Ini hasilnya. Ya, kalau kalian benar di sini, maka dia akan sesuai dengan si fungsinya. Ya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Nah, kemudian hari ini akan ada kuis, tapi saya akan mereview lagi untuk materi bagaimana kita menentukan yang namanya amplitudo, periode, nilai maksimum minimum, pergeseran vertikal dan horizontal, karena kemarin juga masih banyak yang salah. Nah, coba perhatikan di PowerPoint yang saya buat. Kita mereview dulu sebentar. Untuk grafik sinus, itu yang perlu dicermati adalah bahwa grafik satu periode sinus itu adalah, ini kalau sinus mulainya dari, ibaratkan ya, ini dari, kalau ini ibaratkan gunung, dia dari bawah ke atas dapat satu gunung, kemudian dia menuruni lembah sampai lagi ke daratan lah, ibaratnya kayak gitu ya. Ini jadi ini satu periode. Kemudian untuk cos, dia mulainya tidak dari bawah tapi dari puncak gunungnya. Dari puncak gunung, kemudian dia sampai ke lembah, sampai akhirnya dia ke puncak gunung lagi. Ini satu periode untuk cos. Nah, sedangkan untuk tangen, periodenya itu adalah kapan si grafik itu mengulang. Nih, begini. Nah, di sini dia mengulang. Jadi ini periodenya, ini satu periode. Nah, di sini dapat dilihat satu periode untuk sin dan cos itu adalah 2pi atau 360 derajat, sedangkan untuk tangen itu 180 derajat. Kemudian kalau kalian perhatikan juga di sini antara grafik sinus dan kosinus, kalau kita lihat, ini kok sebetulnya sama ya. Sama, gunung, lembah, gunung, lembah. Nah, ya memang
Sama, hanya kalau kita bisa melihat ini sebagai grafik sinus, nah kita mulainya itu dari sini, dari bawah. Kalau kita melihat dari atas di sini, nah kita akan ke grafik kosinus. Baik. Ketika nanti kita ketemu soal, biasanya bentuk fungsinya itu seperti ini. Yang kita perlu cermati adalah di bagian sudutnya di sini. Di sini ada A sin BX plus minus C plus minus D. Nah, supaya lebih mudah untuk menentukan amplitudo dan kawan-kawannya, untuk bagian sudut ini kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi di bentuk kedua ini C-nya sekarang saya sudah tidak memunculkan lagi. Ini A-nya tetap. Nah, ini koefisien dari X-nya ini kita keluarkan dari kurung atau distributif ya. Nah, kita keluarkan dari kurung. Kemudian di sini sudah tidak jadi C lagi, tapi jadi alfa. Nah, plus minus D. Untuk ini cos ya. Cos dan tangan juga nanti sama saja. Nah, kemudian kita pedomannya dengan bentuk yang ada di sini. A mempengaruhi amplitudo, B itu adalah pengaruhnya di periode. Jadi kalau B-nya 1 untuk sin, berarti periodenya 360. Kalau B-nya 2, berarti periodenya 360 dibagi 2. Kalau B-nya 3, berarti periodenya 360 dibagi 3. Kemudian pergeseran grafiknya, pergeseran horizontal itu kanan atau kiri. Kita ngelihatnya adalah alfa, kita nggak ngelihat C-nya. Kita ngelihatnya alfa di sini. Jika alfa bernilai positif, dia gesernya ke kiri. Kalau negatif, bergesernya ke kanan. Seberapa jauh pergeserannya? Sejauh alfa. Kemudian pengaruhnya D itu untuk pergeseran vertikal, dia ke atas atau ke bawah. Nilai maksimum dan minimum dirumuskan seperti ini, dipengaruhi oleh A dan D-nya. Oke. Kembali lagi, ini contohnya juga sama dengan yang saya berikan di pertemuan sebelumnya. Jadi saya punya fungsi trigonometri cos. 3 cos 2x min 360 derajat min 4. Nah, lihat di sini untuk sudutnya. Nah, di sini masih dalam satu kesatuannya begini ya. Kita ubah dulu supaya yang di dalam kurung ini hanya ada x aja. Jadi 2-nya ini kita keluarkan di kurung. Jadi ini menjadi 3 cos 2x. Di sini tidak jadi 360, tetapi dari 360 derajat tadi dibagi 2. Atau ini 2 kali berapa supaya hasilnya min 360 derajat. Ini min 4. Sehingga dari bentuk ini kita dengan mudah menentukan A-nya 3, B-nya 2, alfanya adalah min 180 derajat, D-nya min 4. Dari sini aja kita mengerjakannya. Amplitudo, nilai mutlak dari A, 3. Periode. Periode itu untuk cos kan 360. Nah, B-nya berapa? 2. Jadi 360 derajat dibagi 2, 180 derajat. Nilai maksimum dan minimumnya kita tinggal masukkan rumusnya tadi. Maksimum nilai mutlak A ditambah D. Ini mutlak 3 ditambah min 4. Min 1. Minimum negatif dari mutlak A ditambah D. Jadi min 3 ditambah min 4. Min 7. Alfanya min 90 karena min dia bergesernya ke kanan. Sejauh berapa? 90. Kita ngelihatnya sekali lagi dari alfanya, bukan dari C-nya ini. D-nya min 4 karena min dia ke bawah. Sejauh berapa? 4. Gitu. Nah, kemudian ini contoh yang terakhir. Sekarang kalau ada grafik fungsi trigonometri, kemudian diminta fungsinya ini fungsi apa gitu ya. Nah, kita coba lihat.
Ini fungsi apa? Langkah pertama, kalian cari dulu pertengahan dari maksimum dan minimumnya. Ini kan maksimumnya 3. Ini minimumnya min 1. Tengah-tengahnya ada di mana? Di sini. Nah, karena tengah-tengahnya ini sudah tidak lagi di sumbu X, maka dia pasti ada pergeseran vertikal. Seberapa? Ya, ini dari sumbu X dia naik 1. Berarti geser ke atas sejauh 1. Pergeseran vertikal itu adalah D. Maka di sini D-nya sama dengan 1. Berikutnya, nih lihat. Amplitudo, simpangan terjauh. Ini berapa ini? 1, 2. Amplitudo itu adalah A-nya. A-nya 2. Nah, kemudian tadi di awal saya sudah mengatakan, ini grafik sinus atau kosinus. Nah, kalau kita melihat ini sebagai grafik sinus, tadi kita mulainya dari bawah. Nah, dari bawah itu berarti kita bisa mulai, bisa dari sini, dari sini, dari sini, dari bawah ya, jangan dari atas sini. Nah, di sini ada banyak titik, tapi saya mengambil satu aja. Misalnya di sini. Nih, saya juga boleh mengambilnya di sini juga boleh. Di sini juga boleh. Bebas, ya. Ini mulainya, kemudian satu periode. Satu periode itu 1 gunung, 1 lembah. Berarti di sini. Ini akhirnya. Berarti mulainya di ini 30 derajat, berakhirnya di 150 derajat. Maka ini satu periode. Periodenya berapa? Ya, ini, jaraknya ini. 150 dikurangi 30, 120. Nah, karena periode untuk sin itu 360, sedangkan ini 120, maka B-nya adalah 3. Kemudian, tadi mulainya dari sini. Biasanya, itu kan mulainya dari 0, berarti dia kan geser ke kanan. Sejauh berapa? 30. Kalau geser ke kanan itu alfanya nilainya negatif. Negatif berapa? 30. Nih, sehingga kita masukkan saja ke persamaan untuk grafik fungsi trigonometrinya. Kita masukkan A2, B3, dan alfanya min 30, D-nya 1. Nah, yang bagian terakhir ini kita capit kepiting, sehingga hasilnya seperti ini. Tapi, dengan grafik yang sama, sebetulnya juga kita bisa melihat ini sebagai grafik kosinus. Kalau ini kita lihat sebagai grafik kosinus, langkah pertamanya sama. Cari pertengahannya, sehingga kita tentukan D-nya 1. Ini amplitudonya 2. Kalau kita lihat sebagai grafik cos, kita mulainya dari atas. Nih, tadi satu periode cos itu atas, ke bawah, sampai ke atas lagi. Berarti ini berakhirnya di sini. Mulai 60, berakhirnya di 180. Periodenya 120, sehingga B-nya 3. Kemudian, biasanya mulainya dari 0 kan? Dari 0, tapi di sini dia geser ke berapa ini? 60. Kemana? Ke kanan. Sehingga alfanya ini min 60 derajat. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, A-nya 2, B-nya 3, alfanya min 30, D-nya 1. Sehingga dapatlah fungsi cos seperti ini. Jadi, kalau kita lihat di slide sebelumnya tadi, ini grafik sin. Yang tadi grafik cos. Kok beda? Memang fungsinya beda, tetapi grafiknya itu akan sama. Jadi, kalau ada grafik seperti ini, kalian boleh melihat ini sebagai grafik sinus, boleh juga dilihat sebagai grafik kosinus. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk review sebelum kalian mengerjakan kuisnya. Semoga kalian menjadi lebih paham. Sekian dari saya, terima kasih.